60 juta orang dapat makan gratis. 70 juta orang cek kesehatan gratis. Angka yang luar biasa kan? Tapi pertanyaannya, kenapa 45% bansos masih salah sasaran? Dan kok bisa ada laporan anak-anak keracunan makanan? Halo semuanya, senang banget bisa nemenin kalian lagi di ulasan mendalam kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan kebijakan skala masif dari pemerintahan baru ini. Secara faktual, tanpa bias, tapi tetap dengan penuh harapan. Kita bahas capaian yang fantastis sampai realita keras di lapangan. Yuk, kita mulai. Nah, mari kita selami lebih dalam teka-teki tadi. Kenapa sih 45% bansos bisa meleset? Ini nih, inti dari paradoks yang lagi negara kita hadapin. Di satu sisi, ambisinya bener-bener belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang udah ngerasain manfaat langsung. Tapi di sisi lain, ya kita nggak bisa tutup mata sama masalah tata kelola yang udah mengakar. Mulai dari data yang berantakan sampai insiden keamanan pangan. Pokoknya, ini cerita tentang ambisi raksasa yang lagi nguji ketahanan sistem birokrasi kita. Untuk ulasan kali ini, kita punya beberapa poin penting. Kita bakal bahas janji besar versus realita, lalu program raksasa makan bergizi, efisiensi pendidikan, program tahap awal, masalah krusial soal data bansos, dan terakhir, rapor kinerja serta harapan kita ke depannya. Kita masuk ke bagian pertama, janji besar berhadapan dengan realita di lapangan. Saat ini tuh ibaratnya pemerintah lagi ada di fase konsolidasi yang jujur aja luar biasa menantang. Kita ngelihat program yang diekspansi habis-habisan nabrak tembok realita di lapangan. Menurut analisis teman-teman di Indo Strategi, dengan kabinet yang cukup membengkak ini, ya pasti butuh waktulah buat penyesuaian anggaran dan nomenklatur. Ini proses reformasi tata kelola yang wajar banget terjadi pas janji politik sekelas raksasa mulai jalan di birokrasi tradisional kita. Transparansi jelas jadi kunci utama di fase ini. Oke, lanjut ke bagian kedua. Ini dia bintang utamanya, raksasa makan bergizi gratis. Kalau dipikir-pikir, skala program ini tuh udah selevel sama raksasa makanan global loh. Bedanya, Indonesia nyoba wujudin ini cuma dalam hitungan bulan. Coba deh bayangin, McDonald's itu butuh 55 tahun buat bisa produksi 68 juta porsi per hari. Nah, kita menargetkan 82,9 juta porsi di akhir tahun 2026. Gila banget kan ambisinya? Waktu hari pertama program ini jalan, pemerintah ini sebenarnya mainnya cukup aman dan terukur. Dimulai cuma dengan 190 dapur umum aja, ngelayanin sekitar 570.000 penerima manfaat. Ibaratnya pemanasan lah buat ngetes sistem supply dan distribusinya di lapangan. Tapi coba lihat perkembangannya sekarang. Dari yang tadinya ratusan, meledak jadi lebih dari 22.000 dapur yang beroperasi. Loncatan ini dampaknya nggak cuma ke perut yang kenyang, tapi juga penciptaan lapangan kerja lokal yang luar biasa masif. Bayangin aja, diperkirakan program ini udah nyerap sampai 1 juta tenaga kerja. Soalnya, satu dapur itu rata-rata bisa mempekerjakan sekitar 50 warga sekitar. Benar-benar penggerak ekonomi lokal. Dan puncaknya, semua dapur tadi bermuara ke angka fantastis ini. 60 juta jiwa. Ya, saat kita ngobrol ini, 60 juta anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, sampai lansia itu udah rutin nerima makanan bergizi setiap harinya. Ini capaian kuantitatif yang benar-benar nggak bisa kita pandang sebelah mata. Bergerak pasti menuju target akhir di 82,9 juta jiwa. Tapi ya gitu, skala raksasa pasti bawa masalah yang raksasa juga. Survei Silios dan beberapa laporan media belakangan ini nyatet beberapa insiden yang cukup bikin was-was. Mulai dari temuan belatung di Pemalang, kasus borak, sampai insiden keracunan massal. Dengan anggaran yang sejumbo ini, kita butuh banget transparansi vendor dan standar keamanan pangan kelas 1. Kabar baiknya sih, Badan Gizi Nasional udah janji nggak bakal ngoyo ngejar target angka kalau kualitasnya harus dikorbankan. Mereka lagi ngebut bikin SOP yang jauh lebih ketat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, efisiensi dan transformasi pendidikan. Anggaran pendidikan kita sekarang meroket tajam sampai 757,8 triliun rupiah dan syukurnya wujud fisiknya kelihatan. 16.140 sekolah rusak udah beres direnovasi. Terus yang manusia paling keren itu distribusi 288.180 papan interaktif digital. Dan ini nyampe loh ke sekolah-sekolah di pelosok, pulau terluar, sampai pegunungan. Akhirnya, anak-anak di daerah sekarang punya akses ke konten dan lab virtual yang sama persis kayak anak-anak di kota besar. Sebuah langkah nyata buat motong kesenjangan digital. Pertanyaannya, duit sebanyak itu dari mana coba?
Presiden baru aja ngungkapin kalau mereka berhasil ngelakuin penghematan sampai 18 miliar dolar Amerika. Ratusan triliun rupiah loh itu. Dan dicapai cuma dalam beberapa bulan pertama. Caranya gimana? Lewat efisiensi anggaran yang super agresif, nyecep program-program yang buang-buang duit, dan sikat habis kebocoran sana-sini. Dana hasil penyelamatan ini yang langsung digeber buat proyek-proyek kesejahteraan rakyat tadi. Lanjut ke bagian keempat, program tahap awal yang menjanjikan. Ada 3 program awal yang benar-benar narik perhatian kita. Pertama, pembangunan 166 sekolah rakyat dengan sistem boarding atau berasrama penuh. Ini didesain khusus buat anak-anak dari kelompok paling miskin, alias desil 1 dan 2, dengan satu misi besar, mutusin rantai kemiskinan antar generasi. Kedua, ada visi membangun 83.000 koperasi desa merah putih yang bakal punya gudang dan apotek sendiri. Dan ketiga, cek kesehatan gratis yang udah menjangkau 70 juta warga. Idenya brilian banget, cuma publik juga ngingetin. Tanpa tata kelola yang benar dan tenaga ahli, program sekeren ini rentan banget macet di tengah jalan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kelima, problem sistemik data bansos. 45%. Bayangin, ini bukan kata pengamat, tapi angka resmi yang diakui langsung sama Kementerian Sosial. Hampir setengah dari subsidi dan bantuan sosial kita selama ini tuh salah alamat. Ini fakta yang bikin geleng-geleng kepala sih. Tapi di sisi lain kita juga patut apresiasi, karena pemerintah akhirnya ngakuin ini secara terbuka. Dan sekarang lagi benar-benar berbenah, nyikat habis masalah ini. Biar gampang, mari kita bedah kenapa angka 45% tadi bisa muncul. Kesalahannya terbagi 2. Ada yang namanya inclusion error. Ini kondisi di mana orang yang secara ekonomi hidupnya udah mapan, malah terdaftar dan dapat bansos. Dan yang kedua, ini yang jauh lebih miris, exclusion error. Di mana orang yang benar-benar miskin, susah buat makan sehari-hari, malah sama sekali nggak kedaftar dan kelewatan bantuan. Jadi akar masalahnya ada di integrasi data. Nah, solusi dari pemerintah sekarang adalah ngebangun dan memperkuat DTSN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional hasil kolaborasi bareng BPS. Ini bakal jadi semacam senjata pamungkas buat ngebersihin data penerima. Mulai ke depannya, penyaluran bansos itu wajib dan harus dikunci cuma buat kelompok desil 1 dan 2 aja. Nggak ada lagi tuh cerita sistem data yang tumpang tindih. Terakhir, bagian ke-6, rapor kinerja dan harapan publik. Kalau kita lihat dari kacamata publik lewat survei nasional Celios baru-baru ini, ternyata masyarakat masih cukup skeptis nih. 63% responden ngerasa komunikasi kebijakan pemerintah itu masih kurang oke. Bahkan yang jadi sorotan, Kepala Badan Gizi Nasional dapat evaluasi dengan skor yang sangat rendah, sampai -67. Ya, kita tahu ini buntut dari rentetan masalah keracunan, transparansi vendor, dan kekhawatiran soal besarnya anggaran yang belum 100% sejalan sama dampaknya. Secara objektif, ini tuh semacam alarm dari publik yang menuntut adanya perbaikan sistem dan koordinasi antar kementerian secepat mungkin. Tapi tunggu dulu. Kita juga harus adil melihat gambaran besarnya. Mengutip analisis dari Indo Strategi, kabinet saat ini emang masih ada di fase konsolidasi. Menggabungkan puluhan kementerian baru itu bukan perkara gampang. Pasti ada masa adaptasi kelembagaan yang bikin pergerakan agak lambat di awal. Secara konsep, publik setuju kok kalau program kayak makan gratis dan sekolah rakyat itu niatnya sangat mulia. Harapannya, begitu masuk tahun kedua, fase adaptasi selesai dan kita bisa lihat momentum lepas landas, di mana eksekusinya jauh lebih rapi, terukur, dan dipegang langsung sama ahlinya. Dan akhirnya kita sampai pada suatu pertanyaan penutup yang sangat mendalam buat kita renungin bareng. Mampukah ambisi kuantitatif yang supermasif ini diseimbangkan dengan tata kelola yang rapi, transparan, dan profesional? Pemerintah udah nunjukin kecepatan dan niat luar biasa buat rakyatnya. Tapi sejarah selalu ngingetin kita, niat baik aja nggak akan pernah cukup tanpa manajemen yang tangguh di belakangnya. Teruslah kritis, terus ikuti perkembangannya, dan mari kita pantau bareng gimana kebijakan-kebijakan bersejarah ini bakal ngebentuk masa depan Indonesia kita. Terima kasih udah nemenin ulasan mendalam kali ini, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.